Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin kesulitan untuk dapat mempertahankan momentum bullishnya setelah kemarin kita sempat rebound ke kurang lebih area 64.000. Kali ini kita kembali terkoreksi dan drop di bawah 63.000, persisnya kurang lebih sekarang di 62.500-an. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,35 triliun dolar atau turun sekitar 0,4%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga akan melihat semuanya merah keadaannya, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, walaupun kita memang melihat Bitcoin terus mendapatkan koreksi, selling pressure terus ada dan lain seterusnya, tetapi perlu saya ingatkan kembali bahwa minggu ini akan menjadi minggu yang kemungkinan sangat menarik di market, terutama mungkin untuk Bitcoin. Kenapa? Karena Hong Kong Bitcoin ETFs bakalan segera aktif bertransaksi, teman-teman. Spesifiknya nanti di tanggal 30 April. Selain itu juga, kita akan mendapatkan earnings dari MicroStrategy. Diikuti akan ada event FOMC pada minggu ini, dan juga ada unemployment rate dan juga NFP. So, kita akan melihat rentetan event yang sangat krusial terjadi untuk Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Start mungkin besok, lusa, sampai hari Jumat nanti. Jadi ada rentetan gitu ya, rentetan event-event yang besar yang bakalan kita lihat. Ada Hong Kong Bitcoin ETF yang aktif bertransaksi, ada laporan keuangan MicroStrategy yang bakalan dirilis, kemudian juga ada FOMC, dan juga ada NFP. So, kita masih berada di awal minggu, otomatis volume kemungkinan tidak akan kenceng-kenceng banget, teman-teman. Banyak yang pasti masih akan menunggu beberapa event yang bakalan dirilis di sini. Tapi intinya kita kemungkinan akan mendapatkan tontonan yang sangat menarik di market pada minggu ini. Dan juga teman-teman, perlu kita lihat juga sebenarnya kenapa sih orang banyak sekali yang bullish banget ketika spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat itu di-approve. Nah, salah satu alasan besarnya adalah karena data historis yang menunjukkan bahwa ketika gold juga mendapatkan first gold ETF-nya, itu di tahun 2004, teman-teman, membuat gold itu mengalami bull market yang berkepanjangan selama bertahun-tahun, teman-teman. Spesifiknya kurang lebih 8 tahun. Kita up only gitu. Ya walaupun di pertengahan jalan selalu akan ada yang namanya koreksi yang cukup dalam, tapi secara overall kita melihat ada kenaikan yang sangat pesat gitu ya secara persentase, dan juga itu terjadi selama 8 tahun berturut-turut. Nah, menariknya juga teman-teman, pada saat ETF itu baru saja di-approve, yang kita lihat di sini adalah apa? Semacam konsolidasi selama berbulan-bulan. Kita melihat harganya stuck sebenarnya, teman-teman. Tapi, ketika dia sudah mulai rally naik seperti ini, kita akan melihat kenaikan itu terus-menerus terjadi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Bitcoin garansi juga akan melakukan hal yang sama dengan yang kita lihat di gold. Artinya kita akan melihat 8 tahun berturut-turut Bitcoin bakalan up only. Saya rasa akan sangat sulit gitu ya untuk dapat memprediksi hal tersebut. Tapi dengan adanya fakta historis ini, ya tentunya narasi soal super cycle itu semakin gencar lagi gitu ya, digaungkan. Dan ya bukan tidak mungkin ya, kita bisa melihat super cycle pada cycle kali ini karena dibantu oleh demand dari spot Bitcoin ETF yang konstan selalu ada. Ya walaupun kita memang melihat beberapa waktu belakangan terjadi penurunan dari segi demand-nya gitu ya, dan juga ada outflow yang terus-menerus terjadi dari GBTC. Tapi sekali lagi, ketika GBTC sudah selesai jualan, yang harusnya kalau misalnya outflow yang terjadi itu angkanya mirip-mirip dengan yang kita lihat beberapa waktu belakangan, ekspektasi kita atau estimasinya akan habis stok GBTC itu dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan. Nah, pada saat itu kita juga bisa expect antara GBTC tidak ada inflow atau inflow-nya menjadi surplus. Gitu ya. Jadi
Itu adalah beberapa hal teman-teman yang mungkin perlu saya sampaikan di video hari ini yang mungkin sedikit banyak bisa membuka perspektif kalian. Oke, memang kita melihat Bitcoin sepertinya struggling teman-teman untuk dapat mempertahankan momentum bullish. Oke, memang kalian sebagian besar harusnya merasa exhausted gitu ya. Merasa kayak, aduh ini kenapa pergerakannya gini-gini amat gitu ya. Turun nggak turun, naik nggak turun, naik nggak naik gitu ya. Jadi pergerakan harganya itu cenderung sideways banget teman-teman, choppy kalau kata orang. Dan memang ini adalah fase yang paling tidak mengenakan kita lihat di market dan yang paling membosankan, saya mengerti. Tetapi itulah memang satu-satunya tujuan dari sebuah konsolidasi. Oke? Dan itu biasanya menyebabkan memang banyak orang bosan, antara mereka bosan atau mereka tidak lagi tahan secara mental dan mereka capitulate, alias mereka menyerah. Ya udahlah, nggak usah lagi deh, capek nungguinnya. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang ngelihat portofolionya di altcoin secara spesifik itu terus mengalami penurunan dan tidak tahan, sehingga mereka bilang, ya udahlah saya cut loss saja deh. Nggak naik-naik juga kok, saya udah tunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan beberapa bulan. Nah, itulah memang tujuan utamanya teman-teman, untuk membuat kalian capitulate. Kalian menyerahkan koin kalian kepada para whales. Perlu kalian ingat teman-teman, bahwa yang melakukan akumulasi, kita bisa melihat datanya, itu sekarang rata-rata adalah whales yang sudah mempunyai lebih dari 100 Bitcoin. Sedangkan kalian masih selalu panikan setiap kali ada koreksi 15-20% terjadi di Bitcoin. Menurut saya agak kurang make sense saja gitu. Kalau misalnya kalian katakan kalian investor, tapi selalu panikan. Dan saya tahu wajar memang kalian sebagian besar merasa kesulitan ya secara mental untuk menghadapi keadaan market seperti ini. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian dari perjalanan teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak mampu menghadapi kondisi market seperti ini, di mana ada volatility yang cukup tinggi, diikuti kadang-kadang ada konsolidasi berkepanjangan, maka kalian sebenarnya tidak terlalu cocok untuk berada di dunia investasi, terutama mungkin stock market dan juga kripto gitu. Kenapa? Karena ya pergerakannya bakalan seperti ini secara terus-menerus teman-teman. Akan ada fase di mana kita melihat ada kenaikan yang signifikan, ada fase di mana kita mendapatkan konsolidasi berkepanjangan, ada juga fase di mana kita melihat ada penurunan secara yang cukup signifikan dalam waktu yang berkepanjangan. Seperti yang kita lihat di tahun 2021 hingga 2022 kemarin. Nah, sekali lagi teman-teman, to put things in the perspective, kita itu telah mengalami kenaikan dari bottom di sini ke kurang lebih top, kurang lebih 370-an%, teman-teman. Oke? Dan periode konsolidasi itu sangat dibutuhkan. Karena kita tidak melihat ada koreksi yang terlalu masif dari bulan September kemarin hingga sekarang. Kalau di sini saya bisa katakan bahwa konsolidasinya sudah cukup. Oke, kurang lebih 200-an hari. Atau kita anggap itu setengah tahun lah gitu kita konsolidasi. Tapi setelahnya kita bisa kategorikan ini sebagai up only, walaupun kita memang ada mendapatkan koreksi di sini, tapi itu hanya sejenak kok. Kurang lebih hanya 2 minggu kita koreksi, kemudian naik lagi. Barulah di sini lagi kita mendapatkan ada konsolidasi yang cukup panjang, dan itu sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat, teman-teman. Semakin panjang konsolidasi yang kita lihat di sini, seperti yang mungkin kita lihat di bulan April sampai bulan September kemarin di sini, biasanya kenaikannya bakalan lebih sustain. Nah, kalian lebih pilih yang mana? Apakah kalian memilih kita langsung up only dari sini tapi tiba-tiba kembali dump seperti ini dan baru naik lagi? Atau kalian lebih memilih konsolidasi lebih panjang di sini dan kemudian up-nya konsisten? Kalau saya lebih memilih yang kedua, teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang pertama di sini, itu biasanya secara mental akan lebih sulit untuk dihadapi. Karena kita melihat portofolio kita dalam sekejap naik luar biasa kenceng, tapi tiba-tiba dibanting lagi ke bawah. Sedangkan kalau opsi kedua, di mana kita mendapatkan konsolidasi lebih panjang daripada yang kita perkirakan, ya harusnya kalian sudah mulai start terbiasa dengan kondisi market konsolidasi. Lambat laun kalian udah mulai kebas gitu. Ya udahlah konsolidasi biarin aja dulu gitu. Ya kan? Tapi ketika harganya sudah start kembali bersiap untuk mengalami kenaikan, kita tidak lagi akan nge-retest ke area tersebut biasanya. Kita hanya akan ada konsolidasi pendek, kemudian naik lagi konsolidasi pendek, dan seterusnya. Saya lebih memilih skenario kedua di sini, teman-teman.
Oke, dan saya pribadi sekali lagi belum akan menyentuh portofolio saya selama tidak menyentuh area target saya. Simple as that. Dan saya juga selalu ingatkan ke teman-teman semua bahwa please kalian harus secara berkala mengevaluasi portofolio kalian. Dengan pertanyaan, apakah portofolio kalian sudah kalian set sampai kalian merasa mampu hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan? Kalau jawabannya iya, kalian masih boleh stay. Tapi kalau jawabannya sudah mulai ragu-ragu, artinya mungkin ketika kita melihat altcoin tiba-tiba rally lagi, dan kalian melihat portofolio kalian misalnya tiba-tiba 5x, 6x gitu ya, atau 500%, 600% lebih tinggi daripada sebelumnya, dan kalian harus tanyakan ke diri kalian lagi, apakah kalian masih merasa mampu hold secara mental, gitu ya, dan bisa nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa waktu ke depan. Kalau jawabannya sudah mulai meragukan, apalagi kalau jawabannya sudah tidak gitu ya, maka harus ada adjustment yang kalian lakukan. Antara kalian harus take profit sebagian gain yang sudah kalian dapatkan, atau kalian harus menjual semuanya. Kalau memang kalian yakin itu sudah berada dekat di top. Tapi saran saya ya tentunya kalau mau keluar pun teman-teman, itu averaging out. Artinya keluarnya juga secara berkala, jangan sekaligus. Oke, kecuali memang kalian sudah mencapai semua target yang kalian mau take profit semuanya, ya silakan. Tapi saya secara pribadi selalu ada menyisihkan sedikit gitu ya. Kalaupun take profit selalu ada menyisihkan sedikit untuk moon back. Kali-kali aja masih ada kenaikan yang sangat signifikan yang menanti di waktu yang mendatang. Nah, saya masih mempunyai exposure setidaknya di sana. Nah, tetapi itu adalah untuk pembahasan yang mungkin mid-term ke long term gitu. Tapi kalau untuk short term seperti apa? Nah, kalau untuk short term teman-teman, saya harus sampaikan apa adanya bahwa pertama memang berita buruknya adalah kita kembali mampu breakdown di bawah 63.000 di sini yang saya consider sebenarnya merupakan area support terakhir. Nah, bahkan kita close 4-hour candle di bawah area tersebut. Itu bukan indikasi baik, teman-teman. Itu memperbesar chance bahwa kita akan kemungkinan nyampe lagi ke area 60.000 sampai 59.000 di sini, atau bahkan break di bawah area tersebut 55 sampai 58. Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, itu ya sama juga, 1 hour juga telah breakdown di bawah area yang saya consider sebagai support. Dan kalau misalnya kita bertahan cukup lama di bawah area ini, maka ini adalah berarti kita akan kemungkinan drop dan nyampe ke area 60.000 dolar. Yang mau kita lihat terjadi, kalau memang kita mau kembali reverse ke atas, adalah secepatnya untuk kembali reclaim di atas area 63.000. Secepatnya, teman-teman. Untuk sementara kita belum melihat hal tersebut terjadi. Dan sekali lagi teman-teman, saya di sini masih dalam posisi out of the market. Kalau misalnya soal trading ya, untuk Bitcoin saya tidak mempunyai posisi apapun. Kenapa? Karena bagi saya ini masih adalah gray area, daerah abu-abu, dan saya tidak bisa menemukan setup dengan risk to reward ratio yang baik di sini. So, saya masih akan menunggu sampai setup tersebut datang. Sehingga kalaupun analisa saya salah, teman-teman, gitu ya. Kalaupun misalnya nih, saya sampaikan di video kemarin, saya expect ini akan mengalami kenaikan. Tapi rupanya kita justru drop. Saya tidak rugi apapun, teman-teman. Kenapa? Karena memang saya tidak mempunyai posisi. Saya sudah sampaikan ini bahwa saya belum mau mencari posisi selama kedua senario yang saya sampaikan di video beberapa hari terakhir itu terjadi. Antara pertama kita kembali reclaim di atas 66.000 dan kemudian start mendapatkan bullish continuation pattern. Ini akan saya manfaatkan. Atau kita ke area 55 sampai 58.000. Di sini saya akan mencari reversal pattern dan akan saya manfaatkan. Nah, kalau kedua senario tersebut belum terjadi, ya saya tidak akan mencari setup apapun. Karena belum sesuai dengan plan yang saya mau. Dan pergerakan di sini itu terlihat sangat choppy, teman-teman. Jadi menurut saya agak sangat sulit untuk kita dapat prediksi secara tinggi probabilitasnya kira-kira ke mana arah berikutnya untuk Bitcoin. Saya harus sampaikan itu apa adanya. Tapi in terms of pure price action, teman-teman, saya harus sampaikan ini apa adanya juga, bahwa penurunan yang kita lihat di sini masih saya bisa kategorikan sebagai tidak impulsif, teman-teman. Oke, masih cenderung korektif di sini.
Dan saya masih bisa melihat potensi senario seperti ini terjadi. Kalau saya ambil contoh, nah seperti ini teman-teman. Kita terus mengalami penurunan di sini, tapi tidak impulsif. Nah pada akhirnya kita start untuk breakout dan mendapatkan rally. Nah, pergerakan Bitcoin sekarang itu mengingatkan saya dengan pergerakan ini teman-teman. Kita memang terus membentuk lower low baru, tapi tidak impulsif. Ini mungkin versi mininya gitu ya, versi mininya. Kita terus membentuk lower low baru di time frame kecil, tapi tidak impulsif pergerakan penurunannya. Tetapi, itu hanya menunjukkan bahwa selling pressure memang tidak besar-besar banget. Dan sellers tidak mendominasi banget. Walaupun lebih banyak, tapi nggak totally dominant. Itu yang ditunjukkan di sini. Dan kalau memang kita mau melihat ada kenaikan lagi dari sini, maka sekali lagi saya harus melihat Bitcoin untuk kembali reclaim dari 63.000. Selain itu, kalau misalnya kita mendapatkan konsolidasi di bawah area ini, maka itu memperbesar chance bahwa kita akan kembali nge-retest ke area 60 sampai 59.000 dolar. Dan saya rasa baru itu yang bisa saya sampaikan di video hari ini. So, mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengetahui lah sedikit banyak bagaimana pendapat saya tentang Bitcoin dalam 24 jam terakhir gitu ya, dan ekspektasi saya ke depan itu seperti apa, dan apa yang akan saya lakukan. Terima kasih untuk kalian yang setelah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.